Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taskin Nurul Aini dengan NIM 14014421269 dari Rombel F angkatan 2021. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS BK. Jawaban nomor 1 mengenai latar belakang perlunya bimbingan dan konseling di sekolah, yakni adalah biasanya peserta didik menghadapi masalah-masalah terkait dengan tuntutan pendidikan, masalah keluarga, masalah lingkungan, dan dunia maya. Maka dari itu, diperlukan pemberian nasihat atau tuntunan jalan yang benar untuk membantu peserta didik menyelesaikan masalahnya. Selanjutnya, pengertian BK adalah suatu layanan bantuan yang dilakukan seorang konselor kepada klien atau peserta didik, agar klien dapat memahami dirinya sendiri, mengambil keputusan, memahami potensi yang dimilikinya, kemudian mengetahui cara mengembangkan potensi yang dimilikinya itu, serta dapat selalu bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambilnya. Persamaan bimbingan dan konseling, yakni sama-sama sebagai proses bantuan yang diberikan kepada individu dalam rangka untuk memecahkan, mengarahkan, dan menghadapi sebuah permasalahan. Kemudian bimbingan dan konseling sama-sama memiliki tujuan untuk mengembangkan kepribadian, memandirikan individu, dan juga dapat menuntun untuk mematuhi norma yang berlaku. Sedangkan perbedaan antara bimbingan dan konseling, yaitu dari segi kegiatannya, bimbingan cenderung pada pemberian informasi dan pencegahan terhadap suatu masalah. Sedangkan konseling, bantuan tatap muka untuk mengatasi suatu masalah dari segi tenaganya. Bimbingan dapat diberikan oleh guru, orang tua, atau orang dewasa. Konseling tidak dapat diberikan oleh semua guru, orang tua, atau orang dewasa, karena tenaga konseling adalah tenaga khusus yang memiliki keahlian dalam bidang konseling. Guru membimbing bertujuan untuk memberikan bantuan kepada seluruh peserta didik agar dapat memahami lingkungan, dirinya, dan tugas-tugasnya, sehingga peserta didik sanggup mengarahkan diri, menyesuaikan diri, serta bertindak secara wajar sesuai dengan keadaan dan tuntutan lembaga pendidikan, keadaan keluarga, dan masyarakat. Poin berikutnya adalah urgensi BK dalam dunia pendidikan. Yang pertama, sebagai fasilitas penunjang peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dan mencapai tugas perkembangannya. Yang kedua, memberikan bimbingan agar peserta didik senantiasa berada di jalan yang benar. Dan yang ketiga, untuk mencapai pendidikan yang bermutu dan ideal. Kedudukan BK. Yang pertama, memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan layanan konseling di sekolah. Yang kedua, mengumpulkan, menyusun, mengelola, menafsirkan data yang dapat dipergunakan oleh staf BK di sekolah. Yang ketiga, memilih instrumen psikologis yang digunakan sebagai media untuk memperoleh informasi masing-masing siswa. Dan yang keempat, menerima tuntutan atau layanan orang tua wali murid yang ingin mengadakan konsultasi tentang anak-anaknya. 3 wilayah atau bidang utama dalam proses penyelenggaraan pendidikan formal di sekolah. Yang pertama, wilayah manajemen dan kepemimpinan. Wilayah ini meliputi pengambilan kebijakan serta bentuk kegiatan pengelolaan dan manajemen sekolah. Yang kedua, merupakan wilayah pembelajaran yang mendidik, di mana wilayah ini mencakup semua pengembangan dan pelaksanaan pengajaran. Ketiga, wilayah bimbingan dan konseling. Wilayah ini mencakup pada pelayanan kepada siswa agar dapat berkembang sesuai dengan bakat, minat, dan potensi yang dimilikinya.
Keunikan dan keterkaitan tugas guru dengan konselor. Dalam mengajar, guru mengenal tingkah laku, sifat-sifat, kelebihan, dan kelemahan setiap siswa. Oleh karena itu, guru berperan dalam bimbingan antara siswa dengan siswa. Konselor adalah pelaksana utama yang mengkoordinasi semua kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan BK di sekolah. Konselor dituntut untuk bertindak secara bijaksana, ramah, bisa menghargai, dan memeriksa keadaan orang lain, serta berkepribadian yang baik. Oleh karena itu, konselor nantinya akan berhubungan langsung dengan siswa yang bermasalah. Konselor juga mengadakan kerjasama dengan guru-guru lain, sehingga guru-guru dapat meningkatkan mutu pelayanan dan pengetahuannya demi suksesnya program bimbingan dan konseling. Poin selanjutnya adalah tujuan BK. Tujuan BK adalah agar konseli atau peserta didik dapat menemukan dirinya, mengenal dirinya, dan mampu merencanakan masa depan. Fungsi BK. Fungsi BK adalah yang pertama, 1. Fungsi pemahaman membantu peserta didik agar memahami dirinya dan lingkungannya. Yang kedua, fungsi pencegahan. Fungsi ini merupakan upaya konselor untuk mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi agar tidak dialami oleh peserta didik. Yang ketiga, fungsi perbaikan. Fungsi bimbingan yang bersifat penyembuhan. Yang keempat, fungsi penyaluran, yakni fungsi yang membantu individu untuk memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan, atau program studi, dan memantapkan penguasaan karir sesuai dengan minatnya. Kelima, fungsi adaptasi, yang membantu para pelaksana pendidikan, khususnya konselor, guru, atau dosen, untuk mengadaptasikan program pendidikan terhadap kebutuhan peserta didik. Yang keenam, fungsi penyesuaian, di mana fungsi ini merupakan bimbingan yang membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri secara dinamis dan juga konstruktif. Ketujuh, fungsi pengembangan. Konselor senantiasa berupaya menciptakan lingkungan belajar yang kondusif untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik. Selanjutnya, orientasi BK. Orientasi BK terbagi menjadi 3 bagian, yaitu orientasi perseorangan. Ini merupakan bentuk layanan konseling yang berfokus pada setiap individu yang ada. Kemudian yang kedua ada orientasi perkembangan, merupakan layanan bimbingan konseling yang berfokus pada kepentingan perkembangan yang ada dalam individu. Ketiga, orientasi permasalahan, layanan konseling yang mencegah pengentasan permasalahan agar individu dapat terhindar dari beban dalam dirinya. Asas BK. Asas BK dibedakan menjadi 12, yaitu yang pertama, asas kerahasiaan. Yang kedua, asas kesukarelaan. Yang ketiga, asas keterbukaan. Yang keempat, asas kekinian. Yang kelima, asas kemandirian. Keenam, asas kegiatan. Ketujuh, asas kedinamisan. Kedelapan, asas keterpaduan. Kesembilan, asas kenormatifan. Kesepuluh, asas keahlian. Kesebelas, asas alih tangan. Dan yang ke-12 adalah asas tuturi handayani. Prinsip-prinsip bimbingan konseling. Yang pertama, yakni prinsip-prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan. Yang kedua, yakni prinsip yang berkenaan dengan permasalahan yang dialami oleh individu. Yang ketiga, prinsip yang berkenaan dengan program pelayanan. Dan yang keempat, prinsip yang berkenaan dengan tujuan pelaksanaan pelayanan. Saya pernah membantu orang lain di mana saya mendengarkan teman ketika ada masalah
dan memberikan pandangan atas masalah tersebut. Kegiatan tersebut merupakan salah satu kegiatan membimbing, karena saya membantu teman untuk tidak memendam masalah yang dialaminya. Kemudian saya juga memberikan sudut pandang yang berbeda agar pemikirannya terbuka sehingga dapat menentukan tindakan apa yang seharusnya dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Gambaran bimbingan konseling pada siswa. Ketika peserta didik sedang dihadapkan dengan sebuah permasalahan, maka sebagai guru kita dapat membantu memberikan arahan dan menyelesaikan masalah tersebut, sehingga peserta didik merasa aman dan nyaman dalam menuntut ilmu. Sekian jawaban dari saya. Bila terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.